Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jagat oto semua, apa kabar? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusan. Pada podcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai otomotif, khususnya kendaraan roda 2 alias sepeda motor. Seperti yang kita ketahui, sepeda motor banyak menjadi pilihan masyarakat Indonesia karena mungkin alasan praktis, irit, lebih murah dibanding mobil, dan berbagai alasan lainnya. Namun tahukah jagat oto bahwa tidak semua para pengguna kendaraan roda 2 mengerti bagaimana cara merawat kendaraannya. Mereka pikir, ini baik-baik saja, tinggal pakai dan isi bensin. Tahu-tahu mogok atau mengalami kendala di jalan dan dibawa ke bengkel yang tidak kompeten, sehingga ujung-ujungnya malah boros karena harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Nah, untuk membahas hal itu di Jagat Studio telah hadir seorang narasumber berikut praktisi dan pemilik bengkel dari Yomatic yang berlokasi di Jalan Muria Selatan, Jakarta Barat, yaitu Mas Sutar. Selamat datang di studio Jagat Media, Mas Sutar. Selamat datang, Bapak. Baik, seperti yang telah saya sampaikan tadi, Mas, bahwa para pengguna itu banyak yang kurang paham ya bagaimana cara merawat sepeda motornya. Mereka taunya hanya pakai isi bensin, tahu-tahu mogok di jalan. Nah, bagaimana pandangan Mas Sutar? Mungkin ada yang bisa disampaikan. Dan Mas Sutar ini kan dari bengkel Yomatic ya, yang ada di Jakarta Barat di Jalan Muria Selatan. Nah, ini menarik nih. Kenapa pakai nama ada Matic-Maticnya nih? Apa spesialis di Matic atau bagaimana nih, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sutarno. Saya salah satu dari pendiri dari bengkel Yomatic dan bisa dibilang sebagai owner dan juga sebagai pelaku. Hitungannya sebagai penangan juga, nanganin juga dalam arti nggak cuman ada juga yang hitungannya bos tapi nggak nanganin kan, ada juga yang pemilik tapi nggak nanganin. Gitu, kan. Ini merangkap semua. Nah, kebetulan saya juga nanganin. Nah, tadi pertanyaannya kenapa harus pakai nama Yomatic? Oh iya, perkenalkan. Saya memulai usaha otomotif itu dari tahun 2007. Dari 2007 saya juga mulai merambah dunia Matic dan pengenalan Matic sendiri saya mulai dari tahun 2000. Waktu itu saya juga mikir, ini motor kok aneh. Maksudnya jarang hitungannya di jalanan masih jarang kan tahun 2000 ya. Tahun Matic 2000 itu masih jarang, tapi kenapa dengan harga hitungannya mahal? Di atas harga motor-motor pada umumnya standar gitu kan. Nah, saya ikutin. Nah, mulainya eksis itu kan, mulainya berkembang di pasar sampai sekarang nih hitungannya Matic, hitungannya kok banyak semua pakai Matic. Itu kan saya lihat dari 2003 itu sudah mulai ada perkembangan Matic ya. Terus 2007 sudah mulai banyak pengeluaran Matic. Akhirnya saya putuskan untuk buka usaha sendiri 2007 itu, yaitu Yomatic. Kenapa nama Yomatic tadi? Ya semua Matic ayo gitu loh. Dan tadi juga ada pertanyaan, gimana sih perawatannya kan gitu. Iya. Sebenarnya sih simpel sih ya, untuk Matic sendiri simpel kalau tahu. Kan gitu, kan kalau tahu kan gitu. Tapi kadang orang gampangin dalam arti menyepelekan tentang perawatan. Ada juga gini, dari misalnya motor keluar dari dealer. Mohon maaf nih ya, motor keluar dari dealer itu kadang dari bagian delivery-nya itu nggak menjelaskan bagaimana kiat-kiat perawatannya. Seperti itu kan. Contoh kayak gini nih. Apalagi ya sekarang nih modelnya sudah injeksi semua nih ya. Model-model sekarang udah injeksi semua. Dan untuk Matic sendiri kan ada vakum, ada injeksi. Nah, yang dunia vakum ini aja orang banyak nggak tahu bagaimana vakum perawatannya. Vakum itu maksudnya apa? Karburator gitu, Karburatornya itu modelnya vakum. Nah, sekarang kan okay. modelnya injeksi. Yang karburator aja, yang model-model vakum itu aja belum tahu bagaimana kiat-kiat untuk merawatnya kan itu. Apalagi sudah merambah dunia ke injeksi yang lebih kompleks namanya yang semua dengan sensor ya. Nah kadang mohon maaf nih tak ulang dari awal, kadang bagian pengiriman itu nggak menjelaskan ke konsumennya bagaimana perawatannya, bagaimana tiap bulannya. Itu pun sebenarnya harusnya dijelaskan lewat salesnya. Setelah pembelian, setelah akad pembelian kan pembeli tahunya make aja tinggal breng ya gitu ya. Makanya kita tidak heran untuk sekarang ini misalnya nih motor pemakaian setahun 2 tahun tiba-tiba kasar, tiba-tiba jajan kan gitu, seperti itu. Nah, ini sebenarnya tipnya gampang sih kalau tahu kan kemarin itu. Kalau tahu misalnya gini, contoh
Untuk Jakarta sendiri ya, itu kan emang benar-benar untuk motor itu kan sebagai kaki. Hitungannya benar-benar sebagai kaki, bangun tidur pun udah langsung megang motor kan, bisa bilang gitu. Walaupun punya kendaraan mobil, tapi pasti ada motor. Betul nggak? Ke pasar aja hitungannya pakai motor, nganterin sekolah pakai motor. Tapi kalau kita nggak tahu perawatannya pasti jebol. Padahal untuk mau matic, mau hitungannya manual, itu sebenarnya kontrol oli, penggantian berkala oli Harus tertib ya. harus tertib. Terus pas untuk peruntukannya. Nah, Contoh kan gini, misalnya nih, mohon maaf nih ya kalau misalnya saya salah-salah, tapi yang kita lakukan seperti itu. Misalnya nih motor-motor unit baru itu kan berarti kan masih barang-barang itunya masih ini semua ya, masih sehat semua, masih seger semua. Itu biasanya pakai oli yang 1030 atau 1040 untuk motor-motor matic. Lebih encer ya. Ya, untuk matic. Tapi kalau untuk motor manual itu kan harusnya 2040 2050. Jadi jangan kebalik. Oke. Terus untuk penggantian berkalanya kan ada aturan mainnya, biasanya ada KSG, kartu servis gratis tuh kalau misalnya beli unit baru ya Dari kan. pabrikan ada Dari pabrikan ini, ya. panduannya ya. Kadang itu kan memang harus disertakan kalau misalnya servis ke dealer atau misalnya servis ke ini ya, kayak misalnya dia belinya di mana nih kan gitu ya. Di outlet terdekat misalnya kan ada namanya perawatan berkala. Nah, di situ biasanya ada 1.200, 1.500 atau 2.000 kilo per 2.000. Nah, sebenarnya untuk di Jakarta nggak bisa dengan 1.000, 2.000, 3.000. Kenapa tuh, Mas? Karena begini, patokan kilometer tadi itu juga bisa dibilang tidak akurat. Kadang kita juga putus di jalan RPM-nya, kabel speedonya. Ya kan, itu kan nggak jalan speedonya. Ada juga biasanya kan sekarang ini modelnya sensornya bermasalah, ini speedo juga nggak jalan. Nah, alangkah baiknya misalnya nih gini, mohon maaf nih, kayak teman-teman kita banyak kan Gojek nih ya. Teman-teman Gojek yang pemakaiannya itu hitungannya sehari bisa 200-300 kilo. Kerja keras ya. Kalau mesin. misalnya penggantiannya 2 bulan, berarti ketemunya kan sebulan aja 30 hari. Misalnya efektif kerja 25 hari. Kali 2 bulan udah berapa ribu kilo kalau ngikutin kilometer. Bener nggak? Sebenarnya yang tahu siapa? Yang tahu dari pemakaian, dari si pemakai. Alangkah baiknya misalnya jarak tempuhnya per hari 200, misalnya konsekuensinya 1000 kilo. Berarti kalau 200 kali hitungannya 5 aja udah 1000, berarti apa? Tiap 5 hari. Wah. Ya kan nggak bisa dengan acuan ya. misalnya kilometer atau misalnya bulan. Kecuali motor itu jarang dipakai. Misalnya cuma buat antar jemput anak. Ya kan, misalnya buat cuman antar sekolah, misalnya cuma buat ke pasar. Kalau acuannya kilometer bisa juga nih 5 bulan 6 bulan nggak ketemu. Makanya nggak heran setiap masuk ke bengkel sama aja kayak hitungannya komplikasi. Orang kalau udah dihitungannya dari pihak bengkelnya misalnya gini, langsung ngejasnya harus siapin duit gede, orang kadang takut. Iya. Nah, di sini juga dari pihak bengkel sendiri juga harusnya menjelaskan ada sebab, ada akibatnya nih Pak. Kenapa bisa begini? Jangan langsung harus sekian. Bikin shock terapi loh konsumen kan seperti itu. Sepeda motor walaupun jarang dipakai sekalipun ya tetap harus ada periodiknya ya, ganti. Betul. Cuman memang berbeda ya antara yang jarang dipakai dengan beda. yang sering dipakai. Betul. Mungkin tadi ya frekuensinya ya. Frekuensi, betul. Jadi caranya seperti apa? Sebenarnya dari si pemakai sendiri harus kontrol. Makanya kita nggak heran misalnya lihat kendaraan sekarang nih ya, motor baru tapi udah kuasar motornya. Motor, mohon maaf nih bukan nyebutin produk atau merek ya, tapi kita lihat di jalanan motor-motor baru kinclong tapi suaranya kasar. Karena apa? Gara-gara oli 40 sampai 50 ribu. Tapi kalau masuk ke bengkel, mau bengkel resmi mau bengkel umum, ketemunya pasti di angka 1 juta lebih. Karena apa? Piranti yang diganti banyak. Seperti itu. Jadi betapa pentingnya ini yang namanya oli ya, untuk sepeda motor. Betul. Jadi yang sering disepelekan oleh para pengguna ya nih oli ya. Jadi mohon maaf nih, kalau untuk motor-motor matic yang keluar di kita di Indonesia, ini kan gini loh. Per hari misalnya kan 100 kilo. Oli yang menguap itu 0, sekian mili. Kapasitas oli mesinnya kan rata-rata 800 sampai 1000 atau 800 sampai 1 liter. Kalau per hari misalnya penguapan 0, sekian mili dari jarak 100 tadi, berarti
Nanti kalau misalnya penggantian berkala berkurang, berarti oli ini yang di dalam tinggal 400. Makanya nggak heran misalnya minim pelumasan. Larinya kemana? Ke mesin juga. Larinya ke box filter. Makanya kadang filternya sampai basah. Atau mesinnya cepat haus ya, cepat haus. Dan kadang juga gini, mohon maaf nih, bukan nyalain dari si pemakai, harusnya memang dari pihak dealer, dari pihak dari pihak pengirimannya harusnya juga udah ngasih tahu bagaimana Pak perawatannya. Makanya kadang kita kasihan udah zaman susah tapi giliran masuk bengkel jadinya mahal. Ya, itu kasihan, yang akan gitu loh. Menjadi mimpi buruk ya bagi kasihan, ingin irit begitu masuk bengkel hanya ingin sekedar ganti oli tapi kok jadi meremen kemana-mana nih yang harus diganti ya. Itu kebetulan misalnya ketemu bengkel yang bener. Kalau misalnya ketemu bengkel yang nakal, betul nggak? Kalau misalnya kan kita juga nggak nutup kemungkinan ketemunya misalnya bengkel yang nakal, misalnya mognya di jalan tiba-tiba mampir, bukan jelekin bengkelnya ya, misalnya ketemu oknum lah misalnya gitu kan. Terus main ganti semuanya, orang bisa semaput loh, bisa pingsan loh gitu. Betul. Banyak gitu betul loh. Sekali, betul. Dan ada lagi misalnya gini loh, banyak orang pintar tapi pinternya buat bohongin orang, buat minterin orang. Contoh kayak gini di lapangan seperti ini saya liatin nih. Yang masuk ke saya nih ya, mohon maaf nih ya, bukan aku jelekin kanan kiri. Dalam artian pengajuannya itu ori, tapi ternyata part jangan diganti imitasi. Harganya adalah harga ori. Itu konsumen juga rugi. Hitungannya dirugikan kan seperti itu. Kalau misalnya ketemu bengkel langganan, sifatnya kan hubungan berkelanjutannya ada. Misalnya nih udah diamasi A gitu, tapi kan namanya motor dipakai belum tentu matinya di bengkel A. Oh iya, bisa kan dimana seperti aja itu ya? kan seperti itu. Nah nanti kalau misalnya ditakutkan ketemu bengkel-bengkel yang nakal. Baik Mas, jadi memang yang perlu diperhatikan benar-benar ya, sejak keluar dari dealer saat kita membeli motor baru itu harus diingat penggantian olinya ya. Betul. Penggantian oli bahwa itu ada waktunya, nggak bisa hanya patokan dari kilometer. Betul. Bulan nggak bisa. Karena ya selain kilometer tadi kan ada bulan ya, waktu ya, mana yang lebih dulu dicapai ya. Ya, seperti tapi itu. setidaknya dari buku Kartu panduan gratis, itu ya. itu setidaknya ada panduan Udah lah ya, ada panduan, patokan lah ya. betul. Supaya tidak, tapi kan sering kali tuh bukunya taruh di mana ya? Orang ya. ya itu kebanyakan pakai aja ya. Kadang, seingatnya aja gue ganti oli apa enggak. Kadang gini loh Pak, maksudnya yang masuk ke saya itu mohon maaf nih, bukannya aku ini ya, maksudnya banyak kan rata-rata orang yang tidak puas gitu, dan akhirnya juga jadi sinergi dalam arti begini loh Pak, begini loh Pak. Jadi kita juga ngasih tahu ke pihak konsumennya caranya seperti apa. Makanya hitungannya hubungannya berkelanjutan. Nah tadi soal oli Mas, itu efeknya apa sih ke sepeda motor? Selain tadi kan mungkin Mas Sutar sudah bilang suaranya kasar ya. Betul. Nah efek selanjutnya apa nih untuk sepeda motornya kalau umpama salah pakai oli atau malas ganti oli, atau efeknya apa sih? Sebenarnya tadi saya sudah sampaikan sih, ada singgung dari awal. Misalnya gini, pemakaian misalnya sehari 100 kilo dengan kapasitasnya oli kan normalnya misalnya 800 sampai 1 liter. Oli yang menguap 0, sekian mili. Efeknya kemana? Kekurangan pelumasan di dalam mesin itu mengakibatkan apa? Overhead. Bisa mengakibatkan apa? Motor ngejam. Mengakibatkan apa? Motor mogok. Nah, kalau pas mogoknya di hitungannya jalan A apa jalan B, ketemunya bengkel terdekat. Kan seperti itu. Efeknya motor rusak. Nah, kalau misalnya namanya mesin nggak ada pelumasan, resikonya apa? Terjadi keausan di material-material yang bergerak. Ada juga kan ada komponen-komponen mesin banyak banget, ada namanya piston, stang piston ya kan, ada noken as, pelato seperti itu. Jadi selain oli nih Mas, tadi kan Mas Sutar menekankan pentingnya oli ya. Betul. Untuk para pengguna ya, supaya memperhatikan oli. Apalagi nih Mas, ada hal lain yang bisa diperhatikan gitu? Kembali mengerucut ya, misalnya untuk matic atau misalnya untuk manual nih, kita ke maticnya dulu nih ya. Kalau ke maticnya kan sebenarnya kan ada 2 oli, yaitu ada oli gardan, ada oli mesin. Kalau oli mesin itu kan harusnya secara periodik tadi 1000 kilo untuk Jakarta ya sebenarnya. Masalahnya kenapa kita ngitungnya 1000 kilo, yang hitungannya paling bagus, paling ideal, paling enak lah hitungannya gini maksudnya. Kita keluar komplek aja udah macet, mesin otomatis udah jalan. Mesin udah panas. Walaupun macet kan tetap kerja terus ya kan. Terus cara bagusnya pakai oli apa? Kalau tadi saya sampaikan juga dari awal,
oli yang bagus untuk Matic berapa sih? Kan ada pilihan oli banyak tuh, ada 10-30, ada 15-40, ada 10-40 gitu kan. Sedangkan dari bawaan dari dealer anjurannya adalah 10-30. Nah, yang tahu nanti adalah konsumennya sendiri. Pemakaian saya tuh berapa kilo sih per hari kan gitu. Dicek Yang dari bisa odometer itu ya mungkin ya. dong, Odometernya dong. dia bisa cek Jadi ya. nggak bisa hitungannya menyalahkan motornya jelek, enggak juga. Ada juga kan begitu, motor ini jelek, kembali lagi ke perawatanmu. Jadi nggak bisa menyalahkan dari unit, nggak bisa menyalahkan dari motor, nggak bisa menyalahkan dari produk dari mana, nggak bisa seperti itu. Masalahnya apa? Keluarnya unit itu kan lewat riset, ya kan? Otomatis udah masuk ke pasar itu siap jual gitu loh. Baik. Lagi ya. Nah ini mungkin ada pertanyaan lagi nih, Ya. kelanjutannya Pak, bahwa kebanyakan dari pengguna ini kan ingin hemat ya, pakai motor ingin irit daripada mungkin pakai transportasi umum. Betul. Nah dengan adanya arus periodik nyari ganti oli ini apa nggak bikin boros kantong nih Mas? Ya kan berapa sih yang harus Kan dikeluarkan? kembali lagi gini Pak. Mereka Suri. takut jebol nggak kantong saya nih gitu. Enggak juga tuh. Iya. Kan sifatnya kan ada namanya tipe tadi saya sampaikan itu hitungannya gini. Ada yang benar-benar buat kaki. Ada juga yang cuma buat tektok kerja. Hitungannya sampai kantor berhenti, pulang sore, hitungannya itu juga lama. Tapi kalau yang benar-benar buat kaki atau lagi buat nyari nafkah seperti teman-teman kita Gojek, Grab itu kan memang benar-benar buat kaki sifatnya, buat mobilitas tinggi. Itu kan sesuai dengan pemasukan dong. Betul nggak? Tapi kalau yang orang kantoran itu kan juga hitungannya sebulan pun juga hitungannya nggak mungkin lah hitungannya 45.000 50.000 jebolin kantong. Kan seperti itu. Jadi hitungannya kan gini, kalau misalnya motor buat kaki tadi yang sifatnya buat mobilitas tinggi otomatis kan ngedukung akan kerjaan. Kalau dengan 45.000 misalnya seminggu dengan pendapatannya sekian kan hitungannya masih oke lah. Jadi ya harus kan? menyisihkan dong ya. Betul. Secara otomatis ya. Daripada berjuta-juta masuk bengkel langsung dicas Nah. sekian juta kan begitu. Itu dia tuh. Pilih mana nih? Mau Iya kan? keluar pengen hemat sedikit tapi ujungnya malah Ya. keluarnya jutaan. Tapi kalau misalnya oli tadi yang saya sampaikan tadi, oli gardan itu kan 3:1. Sekali ganti oli mesin, 3 kali ganti oli gardan. Jadi periodiknya begitu ya. Seperti itu. Nggak Jadi barengan ya. nggak barengan. Masalahnya kalau untuk pelumasan yang di rasio tadi oli gardan tadi hitungannya nggak terlalu yang butuh pembakaran. Jadi sifatnya untuk pelumasan Terus rasio. untuk biaya yang dikeluarkan tadi kan Mas Sutar mungkin nyebutkan 45-50 ribu itu biaya olinya aja ya biasanya. Sebenarnya sih Ada ongkos kerjanya. ya, kalau atau oli kira-kira standar- berapa sih sekali datang untuk datang, ke bengkel nih? Mau Ah, kita ah. katakanlah ke Yomatic ya. Ganti oli, Saya mau merawat motor saya secara berkala di Yomatic. Ah. Karena tadi oli kira-kira range-nya berapa sih Mas? Sebenarnya sih kalau untuk misalnya kayak ganti oli mesin, oli gardan, terus servis itu nggak nyampe 150 sih semuanya. Nggak sampai Include ya? semuanya termasuk jasa sih nggak nyampe sih. Nggak nyampe ya. Kayak misalnya nih gini. Itu harga saya ya, maksudnya bukan harga di luaran ya kan, Itu beda-beda harga kan. oli, jasa, sama servis ya? Itu nggak nyampe 150. Oke. Maksudnya itu di harga saya takutnya nanti dibandingkan dengan harga yang lain kan masalahnya setiap tiap bengkel tentu daerah punya pasti patokan beda-beda. sendiri-sendiri Pasti ya, beda-beda. betul. Coba rasanya kalau 100 ribuan kita merawat motor ya, akan tetapi motor kita bisa jadi diandalkan, umurnya jadi lebih panjang Betul. ya. Nggak was-was di jalan ya jadinya. Ya. Itu rasanya nggak masalah mungkin ya Mas ya. Sebenarnya sih gini sih Pak, maksudnya tadi juga hitungannya kita sempat singgung juga, jadi bukan menyalahkan unitnya jelek, produk Oke, ini oke, jelek, oke, produknya oke. jelek, nggak bisa nuduh begitu. Karena apa? Kembali ke diri kita, rutin nggak? Misalnya gini, perawatan rutin tadi, misalnya kita rutin misalnya 2 bulan servis atau misalnya sebulan hitungannya ganti oli, cuma untuk ganti olinya aja loh ya, tapi bukan servis loh ya. Kalau misalnya sebulan sekali ganti oli, perawatannya periodik 2 bulan sekali. Itu nanti kalau misalnya ada penggantian itu nggak langsung brek tiba-tiba ganti filter, ganti ini ganti ini. Tapi kalau misalnya kita periodik, misalnya 2 bulan sekali ke bengkel ngecek hitungannya bengkel, itu pun juga ada 1, 2, 3, 4 yang diganti. Tapi kalau misalnya tiba-tiba langsung brek langsung masuk bengkel juga langsung kaget juga, habis banyak nih Pak. Konsumen juga pasti kaget. Sebenarnya itu akumulasi sih, dalam artian Iya. harusnya 2 bulan misalnya habis 200, setiap bulan kan hitungannya nggak terlalu ini, lagian juga masih murah lah daripada naik angkot. Kan seperti itu. Contohnya tiap hari 10.000 sampai 10.000 Nah, seperti itu. tadi kan Mas Sutar ngulasnya motor Matic aja nih. Motor Matic ada oli mesin, oli Gardan. oli gardan ya. Oli Nah reduksi sekarang ya.
Kalau motor manual gimana perlakuannya nih? Sebenarnya lebih simplan motor manual sih. Motor apa ya? Motor laki orang Ya, bilang gitu ya. lebih simpel dalam Oh, arti ya? lebih mudah Lebih mudah perawatannya. ya? Betul. Kadang pengerjaan setengah jam 1 jam untuk servis berkala lo ya. Untuk itu setengah jam 1 jam itu hitungannya ya keburu. Apa sih? Paling perawatannya untuk motor-motor batangan kalau servis nih ya, hitungannya yang kita lakukan, hitungannya servis karbu, terus setel klep, bersihin busi, setel rantai, bersihin filter. Itu pun juga nggak nyampe 1 jam. Beda dengan Matic perawatannya. Perawatan Matic itu lebih lama, bisa 1-2 jam. Karena komponennya banyak. Terus hitungannya perintilannya banyak, Ya, bongkar dari bodinya iya. juga banyak kan gitu. Kalau misalnya motor batangan yang umum ya. Kelihatan mesinnya udah langsung ya. Umum ya, maksudnya bukan motor-motor yang pakai fairing ya. Itu hitungannya setengah jam 1 jam kelar. Kecuali ada trouble, kecuali ada masalah. Kalau ada masalah sendiri, biasanya sih kita nggak bisa ngomongin waktu. Masalahnya kan mencari. Harus dicek dulu. Dan hitungannya kalau di dunia teknik itu nggak ada orang paling jago, nggak ada orang paling hebat, nggak ada gua lo jagonya, nggak ada. Masalahnya semua belajar. Hari ini ketemu masalah ini, besok ketemu masalah ini. Dan dari pelajaran tadi orang bisa hitungannya mendiagnosa masalah. Nah prosesnya itu gitu, kadang kan terbang, ya. tiba-tiba gini motor mati langsung nggak bisa saya adjust. Oh businya, oh bensinnya nggak bisa. Ini nggak beda jauh sama Dokter. Nah, kalau di dunia otomotif itu sebenarnya sebagai mekanik itu punya 6, 7 sampai 8 karakter. Atau misalnya profesi. 1 itu sebagai dokter, 2 itu sebagai mekanik tadi pelayan jasa, 3 itu sebagai marketing. Marketing kan kita harus jual, paling tidak harus jual. Terus yang keempat itu sebagai arsitek. Kelima itu sebagai seniman. Ya kan? Terus keenam, pokoknya banyak banget nah ini kalau di dunia otomotif. Masalah sebagai psikolog. Nah iya dong, datang misalnya gini, orang datang dengan motor rusak, tiba-tiba kita, waduh Pak ini rusak. Konsumen langsung stres. Nah itu kan permainan psikolog seperti itu. Jadi teman-teman yang di luar, itu teman-temannya jangan malu, jangan sungkan jadi mekanik. Maksudnya sebagai mekanik tangan kotor, enggak seperti itu. Kita orang-orang hebat. Kalau udah jadi seniman jatuhnya apa? Motor-motor custom, modifikasi dan betul angkanya betul. itu wani piro. Iya. Kan seperti itu. Nggak ada range. Iya nggak ada. Kalau udah seniman udah iya. Kalau gitu, sudah kan? masuk ke dunia seni, apalagi yang model handmade itu hitungannya wani piro Pak. Bikin motor 20 juta, 50 juta. Sini berangkat. Eksklusif, Jadi ya? konsumen yang menentukan. Jadi gak usah takut teman-teman di luaran nih ya, maksudnya untuk menjadi mekanik atau menjadi teknisi itu malu atau bagaimana, enggak. Kita orang luar biasa, orang hebat. Yang penting harus jaga kepercayaan. Betul. Jadi jangan ngakalin. Betul. konsumen, Satu yaitu nih kalau yang dilakukan di kita ya, maksudnya pertama orang datang ke bengkel itu pasti punya masalah. Nah, pertama orang datang sambut dengan senyuman, yang kedua sambut dengan minuman, insya Allah berkah. Udah itu aja. Wah, tips yang bagus ya. nih bisa ditiru oleh para pebisnis bengkel. Jadi, menyambut dengan senyuman dan minuman. Sapaan Insya Allah dan sih iya minuman. kan. Iya. Itu Jadi luar orang biasa. datang punya masalah disambut dengan senyuman. Dan minuman. Jadi gini teman-teman, jadi gini maksudnya nih. Karena orang datang ke kita, orang datang ke bengkel, otomatis kan punya masalah. Apalagi misalnya nih, contoh, udah bengkel A, bengkel B, bengkel C, bengkel D, udah nggak ketemu. Ke kita punya masalah, otomatis dengan hitungannya nada yang kesel ya gini. Pertama, sambut dengan senyuman. Kalau misalnya masalahnya apa Pak, orang pasti juga langsung kesel. Biarkan orang buka jaket dulu, duduk dulu, kasih minuman, tanya apa keluhannya Pak. Jadi merasa dilayani, merasa diuongke. Kalau orang Jawa bilang seperti itu. Jadi merasa dilayani. Ya? Nah itu dunia marketing itu. Bener. Masalahnya apa? Orang yang datang itu hitungannya selalu mengingat pelayanannya seperti ini, seperti itu. Makanya baru dia akan merasakan hasil kerjanya. Ya, kalau orang udah nyaman, misalnya kira-kira lama nih, Pak mau bikin kopi nggak? Gratis kok. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya apa nanti? Iklan berjalan. Betul. Jadi misalnya gini, udah sono aja, enak. Jadi kalau sudah ya, nyaman, dia ngomong ya. orang kalau konsumen sudah nyaman, hitungannya mau ganti ini Pak, mau ganti Pak. Tapi dengan tengahnya dengan bukan angka-angkalin ya, tapi secara logika kita kasih tahu, oh masalah dari sini Pak, masalah dari sini. Kalau misalnya Bapak mau beli sendiri silahkan. Oh tapi, bisa. bisa. Di bengkel bisa banget. bisa. Bisa banget. Jadi nggak harus semua spare part dari Mas Sultan
Bisa ya? silahkan. Wah, luar Masalahnya kan biasa udah ini. zaman udah Dikasih canggih senyum, dikasih Iya. minum. Zaman udah canggih maksudnya gini, anak kecil aja udah bisa pegang Android, udah bisa ngecek Iya, harga. iya, iya. Ngapain saya pusing-pusing, udah hitungan saya cariin, nggak bisa seperti itu. Kan kita ngikutin perkembangan zaman. Jadi yang pertama konsumen disambut dulu ya. Dengan senyuman. Jadi kan otomatis konsumen datang itu pasti punya masalah. Betul. Disambut dengan senyuman supaya agak adem hatinya. Ya, betul. Kalau masih kurang adem juga kasih minuman. Ya. Supaya dia merasa nyaman gitu ya. Betul. Kalau Baru- masih lama nunggunya, kopi keluar. Terus Seperti ngobrol-ngobrol apa masalahnya, dikasih solusi. Ya, solusi. Misalnya Silakan nih, pilih mau beli betul. spare part sendiri atau mau enggak ya kan. Silakan. Sesuai dengan budgetnya dia. Ya, Baru seperti nanti itu. dia akan merasakan efek dari hasil kerja bengkel Mas Betul. Sutar. Jadi kepercayaan tadi Kepercayaan, ya. betul. Kan ada, saya juga pernah ngalamin loh Mas, datang ya harganya di luar kewajaran ya Mas gitu loh. Terus kemudian nggak lama Motor jebol. hasilnya kok ya begitu lagi, penyakitnya nggak hilang. Kan kapok kita ya sebagai orang mau balik lagi. Iya, bisa dengan orang awam kan gini, ada tipikal juga konsumen nih, ada juga sebagai pemakai, Iya. ada juga penikmat, ada juga sebagai hobi, ada juga sebagai kolektor. Nah, kita nih di tingkat mana nih? Kita sebagai pemakai. Nah, saya menempatkan bengkel saya adalah saya sebagai pemakainya. Bagaimana merasakan motor seperti itu. Jadi, beda orang kerjanya pakai hati sama orang yang kerjanya pakai target. Kalau pakai target kayak robot ya Mas. Betul. Jadi modelnya ya setengah jam kelar, setengah jam kelar. Jadi rasanya gimana kalau orang kerja udah pakai hati? Oke. Nah, bicara motor matic nih emang gak ada habis. Nggak loh, ada Mas. habisnya, ya betul. Tapi ya kita nggak usah takut ya, karena Betul. mungkin kedepannya nanti kita masih ada kesempatan lain nih ya Ah. untuk bicara hal-hal lain yang lebih menarik nih di podcast berikutnya. Jadi mudah-mudahan podcast kita kali ini bermanfaat untuk para jagat oto semuanya. Dan saya Hari Cahyono berserta Saya Mas Sutarno, Sutarno mohon pamit. Dan bila ada yang ingin bertanya maupun servis nih kendaraan roda 2 atau sepeda motor, monggo loh langsung silakan datang ke Yomatic. Di mana Mas lokasinya Mas? Saya di Jakarta Barat, kebetulan Perapatan Joglo. Jalan Jadi, Muria Selatan Jalan Muria ya? Selatan nomor 100 Perapatan Joglo. Oke, jadi terima motor matic maupun Oh, kalau untuk manual sekarang ya? ini untuk matic-nya dulu. Baik. Kalau manual udah gak kepegang masalahnya, Oke, mohon maaf baik, nih. luar Iya, biasa. Baik, sampai jumpa dan Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi